Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pada prinsipnya adalah makhluk sosial yang pasti berhubungan dengan orang lain, sehingga keberadaan manusia yang baik adalah yang bisa diterima oleh orang lain dan juga bisa menerima kehadiran oleh orang lain juga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Nampaknya sabda ini sederhana, tetapi ketika kita harus menelaah, menafsirkan, maka orang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain adalah orang yang tahu masalah orang lain juga, sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Disitulah kemudian keberadaan orang itu akan bermanfaat bagi orang lain, karena bisa menyelesaikan beberapa hal yang dihadapi oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, orang yang akan bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang punya beberapa perangkat ilmu. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan sabda Rasulullah yang memberikan penegasan bahwa sepanjang hayat itu orang punya kewajiban untuk mencari ilmu, selaras dengan keberadaan seseorang yang akan bermanfaat bagi orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka kehadirannya ditunggu. Ketika tidak ada, dirindukan oleh orang lain. Bahkan ketika orang itu sudah dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan masih menyamai, masih bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini hidup bersama-sama setelah hidup di dunia. Maka ketika kita memperhatikan nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau menyampaikan wala tajka umuka ya ibna adam baqiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura faj'al li nafsika ay yakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Wahai anak cucu Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang yang berada di sekitarmu saat itu mereka menyambut dengan senyum bahagia. Maka jadikanlah pada saat mereka itu menangis menghantarkan kepergianmu, engkau tersenyum bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang sederhana, orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang terlahir dalam keadaan menangis kemudian disambut dengan tawa bahagia dan kembali kepada Allah tersenyum bahagia, dihantarkan dengan tangisan sekian banyak orang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa orang akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang lain akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari orang tersebut harus mempunyai seperangkat ilmu, yang ilmu itu nanti akan bisa memberikan solusi bagi sesama manusia. Ada konsep yang disampaikan oleh seorang ulama yang terkenal, Abu Laits As-Samarqandi. Beliau menyampaikan khamsyatu asya man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi
wa yusi'u alaihi rizqahu. Ada 5 hal, barang siapa yang mau melakukan 5 hal ini secara kontinu, secara konsekuen, maka Allah akan berikan 2 hal. Kebaikan pada orang itu akan ditambah dan rezekinya akan dilapangkan. Dengan kata lain, ketika orang itu oleh Allah ditambah kebaikannya, maka kemanfaatan hidupnya itu akan lebih maksimal dan orang-orang akan memanfaatkan keberadaan itu. Konsep yang pertama adalah man dawama ala silatil arham qalat au kasurat. Barang siapa yang melanggengkan hubungan silaturahim, baik sedikit ataupun banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hubungan antara sesama manusia, baik itu hubungan kerabat, hubungan tetangga, hubungan pertemanan, hubungan kerja dan selainnya mempunyai makna yang begitu besar bagi kehidupan sesama manusia. Semakin orang bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka dia akan semakin bisa diterima oleh orang lain juga. Setidaknya orang ketika punya hubungan baik dengan ulama, mereka akan tertuntun hidupnya, mereka akan selamat agamanya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena para ulama adalah para pewaris Nabi yang menghantarkan, membimbing para umat menjadi orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan keteduhan, kedamaian dan kebahagiaan lahir dan dunia akhirat. Maka ketika kita ingin agama kita terjaga dengan baik, ibadah kita akan terjaga dengan baik, akhirat kita juga akan terjanjikan dengan baik, maka kita harus pandai menjalin hubungan baik dengan para ulama. Yang kedua, man istakhafal umara khasirat dunya. Barang siapa yang tidak baik hubungannya dengan umara, maka urusan dunia saja akan merugi. Karena pada prinsipnya bahwa umara adalah mengurusi urusan dunia. Dan ketika orang itu kemudian tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh umara, maka sama halnya dengan dia akan bunuh diri dalam kehidupan dunia ini. Berapa banyak orang yang gagal hidupnya di dunia hanya karena mengabaikan aturan-aturan yang diberikan oleh umara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, man istakhafal jiran khasiral manafi. Barang siapa yang tidak menghargai, yang hubungannya tidak baik dengan tetangga, maka kemanfaatannya akan berkurang. Jujur, seseorang itu akan mempunyai maksimal manfaatnya ketika dia punya hubungan baik dengan tetangga dan lingkungannya. Tetanggalah yang paling tahu keseharian, tetanggalah yang paling banyak berhubungan muamalah. Semakin baik orang itu hubungannya dengan tetangga, maka apa yang dimiliki oleh itu akan semakin dimanfaatkan oleh tetangga. Bahkan ketika Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat, dullani amal yudkhilul jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang memudahkan saya untuk menjadi ahli surga. Maka secara singkat Rasulullah menjawab, kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana saya tahu kalau saya itu orang baik? Apa jawab Rasulullah? Saljironaka, tanyalah kepada lingkungan kamu, tanyalah kepada tetangga kamu. Jika tetangga kamu itu mengatakan baik, itulah kamu sebenarnya. Sebaliknya, jika tetangga kamu mengatakan kamu tidak baik, maka kamu harus berbenah. Maka kita harus baik menjalin silaturahim dengan tetangga. Yang keempat adalah man istakhafal qarfah khasiratil quwah. Barang siapa yang hubungan baik dengan keluarganya, dengan kerabatnya itu terganggu, maka hidupnya akan menjadi lemah. Kuatnya seseorang adalah karena dukungan orang-orang yang terdekat. Banyak orang yang sukses itu karena dukungan orang yang terdekat luar biasa. Tetapi juga banyak orang yang gagal, bahkan banyak orang yang masuk penjara, itu karena juga orang-orang yang terdekat yang mempengaruhinya, kemudian dia akan mengambil sikap yang tidak baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang nanti akan mengantarkan kepada kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.